Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dinasaran Informatika hari ini izin bahasa sebentar buat mempresentasikan dan mengenalkan apa itu Business Intelligence. Perkenalkan, nama saya Fajar Galamsyah. Halo, perkenalkan nama saya Aden Nastanto. Nama saya Dede Tauti. Nama saya Putih Aurelia Ramadhania. Saya Jena Salsabila. Dan sekarang kita mau mulai buat presentasi dari materi. Oke, yang pertama itu perkenalan tentang Business Intelligence. Apa sih Business Intelligence itu? Jadi Business Intelligence atau BI atau BI biasanya yang dikenal adalah proses pengubahan data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami untuk membantu mengambil keputusan. Contohnya seperti data penjualan, data absensi, atau data pelanggan yang awalnya hanya angka biasa, kemudian diubah menjadi grafik atau dashboard yang lebih mudah dibaca. Dengan Business Intelligence, perusahaan bisa mengetahui kondisi bisnis dengan lebih cepat dan tepat. Jadi Business Intelligence ini secara teorinya dia adalah proses pengubahan data menjadi sebuah grafik atau dashboard agar kita lebih gampang untuk membaca dari data tersebut. Kita lanjut, apa itu Power BI? Power BI adalah alat bisnis intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membantu pengguna dalam menganalisis dan memvisualkan data. Power BI memungkinkan pengguna menghubungkan berbagai sumber data, mengelola data, serta membuat laporan dan dashboard interaktif seperti yang Kakak Aji tadi bilang. Ini sekarang kita lanjut, yaitu fungsi Power BI. Contoh di pengguna HRD itu yang pertama absensi karyawan, kedua turnover karyawan, yang ketiga rekap gaji dan lembur. Lalu lanjut kita ke manfaat Power BI. Yang pasti Power BI ini kan penggunaan untuk yang pasti itu kayak bidang-bidangnya kayak data analis, dan jadi di sini tuh udah pasti mempermudahkan pengolahan dan analisis data. Lalu juga visualisasi datanya juga menarik dan interaktif. Nah, terus integrasi dengan berbagai sumber datanya juga mudah diakses sih, karena nanti juga kita bakal ada demonya ya. Nah, terus ini juga memudahkan kalian dalam pembuatan laporan berbasis data secara real time dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Dan juga terakhir itu keamanan dan kontrol aksesnya juga ketat. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dari Power BI sendiri, yaitu yang pertama mudah dipelajari bagi pemula. Ini sangat-sangat low friendly untuk pemula seperti kita, karena dia untuk penggunaannya itu nggak jauh beda juga. Ini kan dia berupa penampilan diagram gitu. Mungkin di Excel juga ada. Nah, selanjutnya itu ada tampilan modern dan interaktif. Lalu bisa connect ke Excel. Dipakai juga oleh banyak perusahaan karena memang penggunaannya mudah ya, dan juga cocok untuk laporan bisnis. Selain itu, Power BI juga membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan, karena software ini banyak digunakan perusahaan besar maupun kecil. Oke, selanjutnya ini kita akan melakukan demo untuk bagaimana penggunaan Power BI itu sendiri. Ini kita langsung masuk aja ke aplikasi Power BI-nya. Ini tampilannya. Bagi teman-teman yang mau download atau mau coba-coba juga bisa. Ini ada di Microsoft Store-nya juga ada. Kalian bisa download gratis ya. Yang tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita ngambilnya dari data table, kan dia berupa dataset ya. Dia itu jadinya Excel-nya kayak gini. Nah, cuma jadi satu data. Jadi kita harus ubah dulu nih buat datanya, dipisahin datanya biar dia bisa jadi table gitu kan. Nah, ini kita harus ubah ke text to column.
lebih jelas kayak gitu. Nah, oke, balik lagi. Nah, dari sini datanya bisa kita lihat country region ini wilayah atau negaranya. Di sini ada Andorra, Barbados, Brunei, Burundi. Nah, ini confirm. Confirm ini data seberapa banyak dari negara tersebut mengkonfirm kasus COVID ini. Nah, lihat ini berapa banyak sih yang kasus yang meninggal gitu. Nah, recover ini yang sembuh, yang selamat gitu, yang berhasil disembuhkan. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini kita bikin data, kita bisa ambil ngebangun visualnya nih dari ini. Kita kan bikinnya chart. Di sini ada stack bar, ada stack column. Nah, kita bisa milih kalian perlu buat tampilin datanya gimana. Nah, saat ini saya akan memakai dari cluster column. Nah, langsung kita pencet aja. Nah, di bagian ini buat filenya ya. Ini kalau di Excel dia untuk penggunanya nggak jauh beda seperti kalian menggunakan pivot. Misal kita mau coba lihat nih yang dari kasus COVID ini yang selamat berapa gitu kan. Nah, kita ambil yang recover. Nah, ini datanya. Nah, bisa kita lihat ini yang warna oranye ini yang data yang terselamatkan sebanyak exit ini 26,4%. Lalu kita lihat juga ini juga ada nih, ini dan UK ya. UK itu ternyata kecil sekali yang terselamatkan gitu kan. Ini untuk data kematiannya aja banyak 13%. Nah, untuk yang terselamatkan cuma berapa itu? 0,41%. Nah, begitu. Lalu selanjutnya kita coba bikin chart yang lain ya. Nah, ini kita bisa nambahin di sini new pack. Lalu kita misalnya mau bikin yang mapping nih. Sama kita caranya juga sama kayak tadi. Kita ambil lagi ini kan yang country. Nah, untuk tampilannya kira-kira nanti bakal jadi seperti ini tuh. Ini akan menampilkan mapnya ya. Nah, ini untuk tampilan map sendiri. Nah, itu kita bikinnya di sini. Kan data tadi kita pilihnya country dulu untuk menampilkan negaranya gitu, karena di sini nggak ketampil. Jadi kita coba di sini. Nah, ini yang kita ambil country regionnya dulu. Jadi ini kan udah kelihatan semuanya. Nah, kita mau ngambil yang kematiannya nih, angka kematiannya berapa. Nah, di sini udah kelihatan. Misal kita cari yang di Indonesia aja ya kasusnya. Nah, ini daerah Palangkaraya. Nah, itu kan kelihatan tuh di situ. Yang matinya sekitar 4.838. Nah, yang berhasil tercover atau terselamatkan itu di 58.173 orang begitu. Nah, untuk yang lainnya juga, misalnya kita mau lihat data lagi nih kayak yang di mana ya, di Rusia nih. Di Rusia itu berapa sih angka kematiannya dan yang terselamatkan? Nah, kita bisa lihat juga. Nah, itu untuk kematiannya sendiri di angka 13.334 dan yang terselamatkan itu di 602 ya. 602.000. Nah, kayak gitu. Kita juga bisa lihat nih, kita misalnya mau lihat ya recovery per 100 harinya berapa gitu. Bisa kita lihat. Nah, ini Power BI ini sangat memudahkan kita untuk presentasi. Jadi pokoknya user friendly dia. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau coba? Ini kamu mau nyoba ya buat BI gimana? Oke, dari yang saya jelasin tadi kamu
kasus COVID ini ada kontrinya atau mau ambil yang terkonfirm. Nah, untuk awal data itu kan data kesalahan kamu ngambil yang negaranya dulu gitu. Oke, kamu tinggal klik aja di central si kota itu. Oke, gitu. Iya, yang garis jadi dan data khususnya ya di sekarang jadi dulu kan itu dari iya betul. Oke, paham nggak sih? Kamu tertarik nggak belajar Power BI? Udah ya. Masukin data aja. Ada lagi yang mau nyoba? Makasih ya. Tepuk tangan dulu. Membantu perusahaan mengubah data menjadi informasi yang berguna, dan Power BI merupakan salah satu tools yang membantu proses analisis data menjadi lebih mudah dan menarik. Kayak tadi misalkan yang tadi data mentahnya cuma data gitu doang, kita rubah menjadi diagram batang ataupun diagram lainnya. Nah, skill menggunakan Power BI ini juga memiliki peluang karir yang bagus di masa depan, karena itu mempelajari Power BI menjadi hal yang sangat bermanfaat di era digital saat ini. Oke. Mungkin itu saja presentasi kita kali ini.